Laporan Praktikum Histologi, Struktur Hewan dan Tubuh Manusia, Kelompok 2, Pendidikan Biologi A 2020. Kelompok 2 Struktur Hewan dan Tubuh Manusia beranggotakan Fitriatul, Feni, Amanda, Mae, Akmal, Amel, Nadimah, dan Cindy. Dengan dosen pengampu sebagai berikut. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan preparat awetan jaringan meristem, otot, epitel, syaraf, ikat longgar, dan ikat padat. Dasar teori. Histologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari struktur jaringan secara mendetail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan dengan irisan tipis. Mikroteknik adalah cara pembuatan sediaan histologi agar dapat diamati di bawah mikroskop. Sediaan histologi dibagi menjadi dua, yaitu sediaan permanen dan sediaan segar. Alat yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat preparat histologi yaitu pengambilan jaringan. Untuk mematikan hewan yang akan diambil organnya, kita bisa melakukan dislokasi serviks pada hewan, atau membiusnya dengan ether atau kloroform. Setelah hewannya mati, rendam atau siram organ hewan dengan larutan NaCl 0,9%. Lalu, objek dipotong dengan ukuran kurang lebih 1 cc. Langkah selanjutnya yaitu piksasi, di mana objek direndam dalam larutan piksaktif selama 24 jam atau lebih. Setelah piksasi, langkah selanjutnya yaitu dehidrasi. Potongan organ direndam dalam alkohol dengan konsentrasi meningkat dengan masing-masing lama waktu minimal 2 jam. Kemudian, organ diangkat dan dijernihkan dengan cara direndam dalam silo sampai objek menjadi jernih. Langkah selanjutnya adalah clearing, di mana organ direndam dalam silol bertingkat hingga jernih. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan alkohol pada organ. Setelah direndam dalam larutan silol, langkah selanjutnya yaitu infiltrasi. Masukkan organ ke parafin cair bersih bertingkat dengan waktu yang sesuai. Parafin 1 yang bersuhu 40 derajat Celcius selama setengah jam, dan parafin 2 yang bersuhu 58 derajat Celcius selama 1 jam. Langkah selanjutnya yaitu penanaman objek yang telah diinfiltrasi ditanam di dalam parafin cair. Setelah membeku, objek disayat dengan menggunakan mikrotom yang sudah diatur ketebalan dan sudut pisaunya. Penyayatan dimulai dengan ketebalan 15 mikron dan selanjutnya menurun sampai 10 mikron agar mendapat bagian objek yang lengkap. Langkah selanjutnya yaitu penempelan sejumlah pita hasil sayatan mikrotom ditempatkan di atas objek gelas sampai mengembang maksimal dan diatur posisinya, tidak boleh ada gelembung udara yang terjebak di antara objek gelas, karena akan mengganggu pada proses berikutnya setelah penempelan. Langkah selanjutnya adalah pewarnaan. Objek direndam dalam hematoksilin eosin. Objek terlebih dahulu dideparafinisasi dengan silol dan dehidrasi menggunakan alkohol menurun. Setelah pewarnaan hematoksilin eosin, objek didehidrasi menggunakan alkohol menaik, serta penjernihan menggunakan silol. Setelah dijernihkan, secepatnya diangkat dan ditetesi dengan air secukupnya. Tutup dengan cover gelas yang telah dicelup pada silol dan juga jangan sampai ada gelembung udara yang terperangkap, dan keringkan selama 15 menit. Hasil dan pembahasan jaringan meristem. Pada hewan, jaringan ini disebut dengan jaringan embrional, di mana jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil pembelahan sel zigot.
Jaringan ini akan mengalami spesialisasi, artinya akan mengalami perubahan menjadi bermacam-macam bentuk maupun fungsinya. Spesialisasi dari jaringan akan menghasilkan lapisan jaringan embrional. Nah, pada pengamatan kali ini saya menggunakan virtual lab dari histologi guide yang pada jaringan embrional yang terdapat pada mancung babi. Pada mancung babi ini mengandung contoh mesenchyme yang sangat baik. Ini adalah bentuk awal jaringan ikat yang ditemukan pada embrio. Jaringan mesenchyme adalah salah satu jaringan embrional yang terbentuk pada masa awal pembentukan embrio. Jaringan mesenchyme adalah asal mula dari perkembangan jaringan ikat pada tubuh yang berasal dari mesoderm, yaitu lapisan tengah pada embrio. Mesenchyme terdiri dari substansi dasar yang sedikit sel atau serat. Sel mesenchyme berdiferensiasi menjadi jenis sel lain seperti fibroblast, lemak, tulang rawan, dan tulang. Adapun mesenchyme ini ditemukan di antara jaringan-jaringan yang berdiferensiasi. Ini pada sel mesenchyme sendiri dengan perbesaran 40 kali. Dan ada papila gigi dengan perbesaran 20 kali, dan ada fibroblast dengan perbesaran 40 kali. Selanjutnya ada struktur lainnya, yakni kulit yang ini dengan perbesaran 20 kali, dan ada tulang rawan yang dua besar ini dan berbentuk oval dengan perbesaran 6,4 kali. Nah, selanjutnya ada tulang dengan perbesaran 16 kali, dan ada gigi dengan perbesaran 9,3 kali. Jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya, baik di sebelah luar maupun sebelah dalam kulit, dinding usus, pembuluh darah, berupa lapisan meristematik. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang rapat berdekatan satu sama lain dengan sedikit zat interselulernya. Jaringan epitel berasal dari ketiga lapisan benih embrio. Sebagian besar jaringan epitel yang melapisi kulit, mulut, hidung, dan anus berasal dari lapisan ektodermal. Jaringan epitel yang melapisi sistem pernafasan, saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan berasal dari endoderm. Sedangkan jaringan epitel yang terdapat pada ginjal berasal dari mesoderm. Jaringan epitel memiliki fungsi antara lain untuk menutupi dan melapisi permukaan misalnya kulit, absorpsi misalnya dinding bagian dalam dari usus, sekresi misalnya sel epitel kelenjar, sensoris misalnya neuropitel, dan kontraktil misalnya sel miopitel. Mari langsung saja kita menuju web histologi guide. Nah, ini merupakan jaringan epitel pada ilium. Nah, pada bagian pertama kita bisa melihat villi. Nah, pada bagian villi ini, pada jaringan epitel dengan perbesaran 4 kali. Nah, villi tersebut bisa ditunjukkan melalui kursor yang bergerak pada gambar berikut. Bentuknya seperti yang ditunjukkan pada kursor. Selanjutnya, kita bisa melihat jaringan epitelium. Nah, ini merupakan jaringan epitelium. Nah, bisa dilihat melalui kursor yang bergerak seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya untuk melihat simple columnar epithelium. Dengan perbesaran 40 kali. Nah, simple columnar epithelium itu terdiri dari surface absorptive cell, dan bagian yang bulat putih itu merupakan sel goblet.
Nah, ini merupakan beberapa sumber lain yang menunjukkan bagian-bagian dari ilium. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif bagi tubuh manusia. Salah satu ciri utamanya yaitu memiliki kemampuan berkontraksi. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Kita mulai dengan otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka adalah otot yang selnya berbentuk memanjang, memiliki banyak inti dan mempunyai garis gelap terang yang merupakan protein miosin dan aktin. Otot rangka terdapat pada lengan, dada, dan juga leher. Bisa dilihat ini merupakan preparat dari skeletal muscle atau otot rangka. Gambar ini diperoleh dari sayatan membujur pada otot rangka menggunakan lensa objektif minyak imersi 60 kali. Dengan perbesaran 41 sampai 40, ya betul kan, sampai 60 kali kita bisa melihat preparat ini di histologyguide.com. Sel otot rangka diisi dengan miofibril yang padat. Miofibril menunjukkan serangkaian guratan-guratan yang bergantian karena sarkomer yang berulang. Setiap sarkomer memiliki panjang 2-3 mikrometer. Lalu di sini ditunjukkan A-band dan I-band. A-band merupakan the main dark band dan I-band merupakan the main light band. Serat yang gelap merupakan berisi protein miosin dan juga serat yang terang itu diisi oleh protein aktin. Kita berpindah ke otot jantung atau cardiac muscle. Otot jantung merupakan otot yang banyak terdapat pada jantung. Otot jantung merupakan otot yang selnya berbentuk memanjang. Bisa dilihat di sini, ini merupakan inti sel dari otot jantung. Dengan inti yang terletak di tengah, dan biasanya terdapat garis gelap dan terang. Otot ini bekerja di luar kesadaran, memiliki gerak teratur, dan tidak cepat lelah. Ini merupakan bagian sayatan membujur dari otot jantung. Baik, kita lanjut. Di sini sel otot jantung memiliki penampang bulat berdiameter kurang dari 25 mikrometer dengan nukleus yang terdapat di tengah-tengah. Lalu bagian longitudinal atau ini ya sayatan membujur. Sel otot jantung berukuran lebih kecil dari otot rangka, hingga 250 mikrometer. Adapun sel-sel yang bercabang, sel bergabung di ujung ke ujung dan sering membuat percabangan. Inti sel. Sel memiliki 1 atau kadang 2 inti yang terletak di pusat. Lalu otot jantung sendiri tidak mengandung sel-sel yang sama dengan sel yang ada di otot rangka. Kita lanjutkan ke otot polos. Kita lanjut dengan otot polos. Otot polos merupakan otot yang sel-selnya polos, berbentuk gelondong dan masing-masing selnya berintikan 1. Otot polos bergerak di luar kehendak kita, sehingga disebut juga otot tak sadar. Otot polos bereaksi terhadap rangsangan yang sangat lambat, sehingga tidak mudah lelah. Banyak terdapat pada usus, alat pencernaan, dan pembuluh darah. Ini merupakan sayatan membujur dari otot polos, dan jika kita klik inti sel, akan menunjukkan inti selnya dalam pembesaran 40 kali. Lalu ini cross section atau sayatan melintang dari otot polos dengan perbesaran 20 kali.
Nah, dan ini pembesaran 40 kali memperlihatkan dengan jelas gitu inti-inti sel dari otot polos. Langkah pertama, kita masuk ke link web Histology Guide. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dan terdiri dari sel saraf neuron. Jaringan saraf terdiri dari neuron. Neuron motorik memiliki struktur neuron yang khas. Ini zat nis atau biasa dikenal kromofil, yang dimana sangat basofilik dengan pewarna seperti thalloidin blue dan kresil violet. Sedangkan perikarion atau biasa dikenal dengan soma atau badan sel yang mengintegrasikan sinyal masuk dari dendrit. Sedangkan akson hillock merupakan potensial aksi yang muncul dan merupakan bagian dari akson, yakni proses tunggal yang menghantarkan impuls saraf dari badan sel. Oligodendrosit terdapat di sistem saraf pusat. Ini merupakan sel sahuan dan terdapat di sistem saraf tepi. Ini merupakan akson yang biasanya bercabang dan memiliki banyak sinapsis. Dan ini merupakan sinaps, yakni ujung akson yang membuat koneksi dengan sel target. Hasil dan pembahasan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar adalah jaringan yang mengikat epitel pada jaringan bawahnya dan berfungsi sebagai material yang menahan organ untuk tetap berada pada tempatnya. Sel-sel utama yang menyusun jaringan ini merupakan fibroblast yang kemudian menghasilkan serat elastik yang tipis ini dan juga menghasilkan serat kolagen yang besar ini. Selain itu, terdapat juga makrofag yang saya beri tanda yang berfungsi untuk menangkap dan juga mencerna benda asing yang masuk serta mencerna sisa-sisa jaringan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, gambar ini merupakan gambar yang ditampilkan dengan perbesaran 400 kali. Lokasi dari jaringan ikat longgar ini dapat ditemukan di dekat pembuluh darah dan juga organ-organ dalam. Baik, mari kita lanjut pada virtual lab yang kedua, yakni pada website histologyguide.com. Nah, gambar ini merupakan gambar jaringan ikat longgar yang terdapat pada mesenterium. Mesenterium merupakan organ yang menghubungkan usus dengan dinding perut bagian dalam. Nah, mesenterium ini merupakan organ yang menjaga usus agar tetap pada tempatnya. Di dalam jaringan ikat ini terdapat komponen, yakni yang pertama ada sel adiposa. Sel adiposa ini merupakan komponen terbesar dari jaringan ikat longgar. Nah, jaringan adiposa ini diamati dengan perbesaran 10 kali. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah arteri yang diamati dengan pembesaran 2 kali dan juga ada pembuluh darah vena yang diamati dengan pembesaran 1 kali. Selain itu juga ada saraf yang diamati dengan perbesaran 10 kali dan juga ada nodus limpa yang diamati dengan perbesaran 3,3. Nah, sebelumnya telah dibahas mengenai jaringan ikat longgar. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai jaringan ikat padat atau dense connective tissue. Nah, jaringan ikat padat ini dibagi menjadi dua, yaitu regular atau teratur dan irregular atau tidak teratur. Nah, mari kita mulai dari yang teratur terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada gambar dari jaringan ikat padat teratur.
Jaringan ikat padat teratur terdiri dari serat kolagen tipe 1 yang berorientasi pada arah yang sama. Ini memberikan kekuatan tarik dalam satu arah. Nah, jaringan ikat padat teratur ini mengandung serat kolagen padat yang tersusun dalam bundel paralel. Nah, ini mari kita lihat serat kolagen pada jaringan ikat padat teratur. Nah, agar terlihat jelas, saya menggunakan perbesaran 40 kali. Nah, dapat dilihat pada gambar terdapat serat-serat berwarna putih. Nah, ini merupakan serat kolagen dari jaringan ikat padat teratur. Nah, biasanya jaringan ikat padat teratur ini ditemukan di tendon yang menghubungkan otot ke tulang atau ke tulang rawan, dan juga di ligamen yang menghubungkan tulang ke tulang. Nah, fungsi utama dari serat kolagen ini adalah untuk memberikan kekuatan tarik ke jaringan. Nah, selain serat kolagen, ada juga fibroblast. Nah, dapat kita lihat di sini ada yang berwarna ungu, ini merupakan fibroblast. Fibroblast ini berfungsi untuk menjaga integritas struktural dari jaringan ikat dengan prekursor yang mensekresi terus-menerus dari matriks ekstraseluler. Nah, fibroblast yang menghasilkan serat ini relatif tidak aktif pada orang dewasa. Mereka berada di dekat serat kolagen dan seringkali hanya nukleusnya yang terlihat. Sitoplasmanya jarang terlihat karena menyatu dengan serat kolagen. Selain gambar tadi, saya juga memiliki gambar lainnya. Nah, untuk gambar A ini untuk tendon, dan gambar C untuk ligamen. Untuk gambar B merupakan perbesaran dari tendon, yang menunjukkan serat kolagen yang berorientasi sejajar satu sama lain dengan fibroblast diselingi secara paralel dengan serat kolagen. Nah, kemudian untuk yang gambar C ini ada ligamen. Ligamen menyerupai tendon, tetapi fibroblastnya cenderung memiliki orientasi lebih teratur dengan serat kolagen. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan ikat padat teratur memiliki struktur dengan serat kolagen padat paralel dengan bentuk bergelombang yang berlokasi di tendon dan ligamen dengan fungsi untuk menahan gaya dalam satu arah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur ini secara mencolok ditemukan di dermis kulit dan lamina propria saluran pencernaan. Untuk dermis, kita bisa lihat pada gambar berikut. Agar lebih terlihat jelas, saya akan menggunakan perbesaran 40 kali. Dermis adalah lapisan kulit antara epidermis atau epitel pipi berlapis keratin dan jaringan subkutan. Dermis ini memberikan kekuatan tarik dan elastisitas pada kulit. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, susunan dari serat kolagen sangat berbeda dengan jaringan ikat padat teratur. Pada jaringan ini, serat kolagen tersebar di mana-mana secara tidak beraturan. Dan fibroblast ini menjadi sel yang paling umum. Ini untuk perbesaran 20 kalinya. Nah, untuk melihat secara jelas serat kolagen yang terjalin dapat digunakan
mikroskop elektron. Nah, seperti namanya, jaringan ikat padat tidak teratur sebagian besar terdiri dari serat dengan sedikit substansi dasar. Tidak seperti jaringan ikat longgar, ia memiliki beberapa jenis sel dengan fibroblast yang paling umum. Serat kolagen terjalin dan memberikan ketahanan terhadap stres yang diberikan ke berbagai arah. Nah, selain gambar tadi, saya juga memiliki gambar lainnya dari jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, ini merupakan gambar yang memperlihatkan struktur dari jaringan ikat padat tidak teratur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jaringan ikat padat tidak teratur memiliki struktur dengan serat kolagen padat terbentuk dengan arah acak. Kemudian berlokasi di dermis kulit dengan fungsi untuk menahan gaya ke berbagai arah.